persoalan-persoalan. Karakter Prabowo apa yang terlihat menurut Anda? Nah itulah. Tolong dijawab, jangan mutar-mutar. Ya pertanyaannya gini. Kadang-kadang ada jawaban yang tidak nyambung gitu ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah artinya kan menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa kok tidak mampu untuk menjawab sesuai konteks dan substansi? Apa dia lebih mementingkan action yang perlulah nantilah, karena dia kan seorang tentara. tapi biasa begitu tentara. Kalau akademisi kan jago bersifat. Kita bukan sedang memilih tentara, kita sedang memilih presiden. Hotman Paris Hutahea bertanya kepada Taufik Basari, bagaimana pendapat Anda terkait Prabowo saat debat Pilpres pertama kemarin? Taufik Basari dengan malu-malu langsung menjawab bahwa Prabowo tidak nyambung. Tentu saja jawaban tersebut memantik reaksi dari Habibur Rahman. Ya, presiden yang memimpin bangsa ini. Maksud saya, yang persoalannya banyak, semua harus bisa Anies itu diselesaikan. udah terbiasa pidato di kampus di mana-mana, jadi pintar bersilat lidah. Bukan soal itu. Kalau seorang tentara kan yang penting hasilnya, ya kan? Ya, tapi yang kita butuhkan presiden. Kita bukan memilih tentara. Presiden dia harus tahu masalah apa yang dihadapi oleh bangsa ini, apa jalan keluarnya, dan punya gagasan ide apa untuk membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Sekarang Nah, yang itu ketiga, presiden. penilaian Anda terhadap nomor berapa tuh? Ganjar. Nomor 3, ya. Ya. Mas Ganjar dia paham masalah. Ya. Ya. Tetapi kita sulit untuk menemukan ide apa dan gagasan apa yang mau ditawarkan kepada bangsa ini. Namun bukan Taufik Basari saja yang menganggap Prabowo tidak nyambung. Juru bicara Timnas Anies Baswedan, Usama bin Abdul Aziz mengatakan, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto telah keluar dari tema debat Pilpres 2024. Secara sarkas, ia mengatakan Prabowo tidak nyambung lantaran memberikan pernyataan terkait lingkungan kepada Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Sementara diketahui tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Hal itu diutarakan saat media menanyakan persiapan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin menghadapi debat cawapres pada 22 November 2023. Yang pasti, Caimin fokus pada isunya supaya tidak melebar kemana-mana karena ia tahu topik yang terkait dengan HAM dan lain-lain. Jadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dianggap blunder saat menjawab pertanyaan soal tren kekerasan yang meningkat di Papua dan keadilan dan HAM belum terselesaikan lalu konflik kian berlanjut. Prabowo menyebut terorisme di Papua menyerang orang-orangnya sendiri. Pak Prabowo blunder di situ, tidak pernah pamer tentang keberhasilan beliau. Itu menjadi kritik saya, Bang Noel. Meskipun Pak Prabowo juga melakukan blunder yang berbahaya. Salah satunya adalah bicara tentang separatisme di Papua yang diseluruhkan diksi terorisme. Nah, apakah Pak Prabowo nggak butuh suara Papua? Itu juga harus dibaca sentimennya. Kan memang ada bahasa separatis, ada teroris, ada kelompok kriminal. Nah, tetapi secara psikologi itu blunder juga menurut saya. Kan orang Papua jadi nggak empatik, nggak nyaman dengan bahasa diksi teroris nih. Coba dicek dulu sentimennya gitu loh untuk ngomong seperti ini. Nah, itu juga menurut saya Pak Prabowo kehilangan nanti empatik dari Papua. Nah, sementara ini percakapannya harus betul-betul dibaca. Ini soal politik elektoral. Setiap omongan, setiap diksi frasa yang dimunculkan oleh calon presiden harus ada irisan elektoralnya. Karena mereka butuh rakyat.
untuk dipilih kan. Saat ditanya oleh moderator, apa strategi yang Anda siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Lalu Prabowo menjawab bahwa terorisme di Papua menyerang warganya sendiri yang tidak berdosa. Ia mengatakan dirinya bakal melakukan penegakan hukum hingga penguatan aparat di Papua. Karena di situ, kelompok-kelompok teroris sekarang menyerang orang-orang Papua sendiri. Rakyat tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua, Jadi rencananya adalah melakukan penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, Prabowo juga memuji Presiden Jokowi yang sering terbang ke Papua. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi terbaik di Papua terjadi di pemerintahan Jokowi. Namun oleh pakar politik, hal tersebut dianggap blunder karena Prabowo menyebut teroris. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Yang kedua, soal demokrasi. Prabowo sempat membantah Anies Baswedan soal demokrasi di era Jokowi. Prabowo mengatakan, jika Jokowi tidak demokratis, maka Anies tidak akan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun, lagi-lagi statement Prabowo ini mendapatkan respon dari pakar politik. Ia menyanggah ucapan Prabowo bahwa hari ini pejuang demokrasi hingga mahasiswa sering diintimidasi. Misalnya demokrasi ini saya tidak sepakat juga. Orang demonstrasi juga banyak yang diintimidasi mahasiswa, HP-nya dihack. Bang Noel juga tahu kok, banyak orang yang mau demo mobilnya nggak bisa jalan. Banyak orang yang mau kampanye izin nggak ada. Itu Bang Noel juga paham. Jadi Pak Prabowo menyangkutkan Anies terpilih karena Pak Jokowi tidak otoriter, Anies terpilih juga di gubernur karena demokrasi berjalan, dengan rakyat memilih Anies secara langsung itu beda. Jadi Pak Prabowo juga menurut saya blunder juga soal bahwa ini negara bukan otoriter, bahwa demokrasi berjalan kok. Tapi faktanya teman-teman mahasiswa hari ini itu diintimidasi, HP-nya dihack, keluarganya diancam gitu. Kemudian banyak hari ini orang ngomong dipakai undang-undang yang jadul, undang-undang ITE, yang sejauh ini Bang Noel juga bisa menyaksikan undang-undang ITE itu tidak pernah dipakai untuk tabungan Bang Noel yang hilang itu. Lebih banyak undang-undang ITE dipakai untuk membungkam mulutnya Bang Eko Gun tadi yang tidak sesuai dengan selera keceroan kekuasaan.